Usai mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan pada hari Selasa lalu, Presiden Jokowi dinilai cawe-cawe alias terlalu ikut campur dalam urusan pemilihan presiden 2024. Pertemuan tersebut juga mendapatkan sorotan pasalnya tak menyertakan Ketua Umum Partai Nasdem. Kami akan bahas lengkapnya malam hari ini. Hadir bersama saya di studio CNN Indonesia ada Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Selamat Kang Ujang, malam, apa kabar? Tiffany. Terima kasih Baik sudah dong. bergabung dengan kanal Pemilu Terpercaya. Siap. Pembahasannya Jokowi cawe-cawe demi jadi kingmaker. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan putarkan terlebih dahulu perihal cawe-cawe ini yang mungkin beberapa hari belakangan Kang Ujang jadi sorotan. Kita tampilkan. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Oke, silakan Kang Ujang, cawe-cawe atau bukan? Ya. Hanya diskusi sebenarnya. Saya melihat begini ya, pertama kan pertemuan ini bukan yang pertama. Kita lihat sebelumnya di DPP PAN itu kan 5 partai ya kan, Ya. koalisi Jokowi minus PDIP ketika itu. Nah, saya mengatakan Nasdem juga nggak ada kan. Saya mengatakan itu kan desainnya dari Pak Jokowi juga. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini ketika itu ingin membangun koalisi besar kan, Pak Prabowo mengatakan ketua timnya Pak Jokowi gitu. Artinya kan ikut campur di situ. Lalu Pak Juhas juga mengatakan di hari berikutnya gitu mengatakan bahwa orkestranya pimpinannya Pak Jokowi. Ini aja 2 indikator aja sudah mengatakan ya kan bahwa Pak Jokowi ya ikut terkait dengan persoalan membangun sebuah koalisi itu. Lalu kalaupun pertemuan yang ke-6 partai gitu ya malam kemarin itu mengatakan bahwa itu misalkan bukan cawe-cawe, saya mengatakannya ya kemungkinan pasti cawe-cawe dong, sebelumnya juga cawe-cawe, ya kan, lalu cawe-cawe kenapa? Ya saya mengikuti perkembangannya. Ada 2 hal yang membuat Pak Jokowi bisa cawe-cawe. Yang pertama, ingin memastikan bahwa Pak Jokowi ketika landing nanti 20 Oktober 2024, ketika tidak punya jabatan lagi gitu kan, bahwa presiden yang jadi itu adalah yang bisa melanjutkan program-programnya, terutama IKN yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya adalah bahwa memastikan juga bahwa Pak Jokowi ketika sudah tidak menjabat aman. Aman apa secara hukum gitu loh. Ya, biasanya gini Mbak Tiffany, pejabat kita itu kalau sudah tidak punya jabatan itu cenderung tidak dihargai. Cenderung bahkan dikerjai. Mohon maaf gitu ya, biasanya presiden yang tidak punya backup politik, bukan ketua umum partai politik itu biasanya dikerjai. Oleh karena itu untuk memastikan itu ya Pak Jokowi saya mengikuti perkembangannya dia mendesain gitu. Misalkan awal-awal membangun kayak KIB itu kan barang Pak Jokowi KIB itu. Oleh karena itu kalau misalkan Pak Jokowi masih membantah itu indikasi-indikasi yang saya jelaskan sangat jelas gitu loh bahwa KIB dibentuk ya kan, lalu ingin membangun koalisi besar, mengumpulkan 5 partai di DPP PAN gitu, yang terakhir kemarin katakan mengumpulkan 6 partai koalisinya tanpa Nasdem. Itu kan bagian daripada skema-skema menurut saya yang memang Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker. Oke. Seperti itu. Sudah didesain sedemikian apik, sedemikian jelas sehingga itu yang terbaca oleh Kang Ujang. Artinya begini, permasalahan yang pertama ada kepentingan di sana, IKN itu tadi. Yang kedua ada perasaan tidak secure, ada insecurity karena akan segera melepas kekuasaannya sehingga harus ada pion-pion yang menggantikannya itu tadi, sehingga itu harus dia harus melibatkan dirinya terkait dengan permasalahan capres. Ya makanya tadi ada istilah all Jokowi's man atau all president's man ya, karena memang memastikan bahwa capres yang bukan dari kelompoknya atau capres yang bukan dari golongannya gitu ya, bukan dari golongan kelompok istana, maka harus dieliminir. Nah, kalau bicara itu maka Anies, maka Nasdem ya bukan menjadi bagian daripada ya kelompok istana tadi. Oleh karena itu saya melihat ya mesti kita lihat ke depan apakah memang nanti konstruksi koalisinya bisa 3 poros atau 2 poros. Ya kalau memang 2 poros berarti dari awal sudah all president's man. Tapi kalau misalkan 3 poros ada Pak Anies dan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangan Pak Ganjar dan pasangannya gitu ya, maka tadi memastikan bahwa nanti yang lolos ke putaran kedua gitu ya, adalah tetap orang-orangnya Pak Jokowi kan, memastikan itu. Oleh karena itu saya melihat tadi ya
bagi koalisi perubahan, misalkan ada Nasdem, PKS, Demokrat kan sedang digoyang-goyang nih, sedang dirayu-rayu. Iya, iya. Ya, Golkar mendekat kepada Demokrat, lalu PKB juga masuk ke Demokrat. Bahkan Cak Imin mengatakan ini Pak AHY katanya imannya masih kuat. Artinya ini menarik, agar apa? Agar koalisi perubahan itu goyang. Ya, digoyang-goyang, digoda-goda, dirayu-rayu untuk katakanlah dipecah. Tapi sampai saat ini kelihatannya katanya iman Pak AHY masih kuat. Tetapi ada satu faktor lagi yang berbahaya bagi Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat misalkan dalam konteks politik ya, ini kan sedang diajukan PK ke Mahkamah Agung oleh Muldoko ya, peninjauan kembali. Nah kalau peninjauan kembali itu dikabulkan dan dimenangkan Pak Muldoko, ini berbahaya. Artinya Demokrat bisa diambil alih oleh Pak Muldoko dan AHY, mohon maaf, Anies tidak bisa nyapres ketika Demokratnya secara politik dicolong gitu ya oleh Muldoko. Secara hukum saya meyakini ya, kalau secara hukum AHY pasti menang. Demokrat AHY pasti menang. Tapi kalau secara politik ini yang kita pertanyakan, politik kita ini kan mohon maaf ya, punya sejarah panjang gitu ya. Hukum itu bisa dimainkan untuk kepentingan politik. Oke, kalau pada saat ini memang Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia adalah kingmaker, bahwa dia adalah orkestratornya, tapi menilik ke belakang apa ketika PDIP mengumumkan capres yaitu Ganjar Pranowo, tidak seperti itu kan, dia bukan kingmaker. Atau mungkin dia hanya menjadi orkestratornya, karena pada saat itu Jokowi sudah pulang ke Solo, kemudian harus kembali lagi untuk bisa ikut dalam deklarasi capres Ganjar Pranowo. Ya, sebenarnya kan desain awal yang saya baca gitu, KIB itu kan awalnya sekocinya Ganjar. Awal gitu, desain itu. Awal-awal Pak Jokowi mendukung Ganjar, tapi di tengah jalan juga Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, dan yang lain-lain kan begitu. Nah, memang skema itu kelihatan terbaca oleh lawan gitu, termasuk oleh PDIP. Ya PDIP sih sangat rasional saja ketika ada dua kadernya misalkan Mbak Puan dengan Ganjar, yang katakanlah yang memiliki elektabilitas tinggi ya Ganjar yang dicapreskan. Kalau Mbak Puan terlalu berisiko bisa kalah juga di awal begitu. Nah, oleh karena itu tetapi dalam perjalanannya saya melihat ketika Pak Jokowi ketahuan mendukung Ganjar gitu ya, maka pasti yang lain juga marah dong. Pasti yang lain juga nggak adil dong. Maka ya suka karena tidak masing-masing punya kepentingan pastinya. suka tidak suka Pak Jokowi harus main banyak kaki, atau kalau dalam konteks tadi pasangannya 3, yang katakanlah yang 2 ini adalah bagian daripada kelompok lingkaran Pak Jokowi, yang 2 ini dong pasangnya misalkan Ganjar dengan Pak Prabowo, sehingga Anies ya tadi disebut sebagai antitesa Jokowi ya tidak didukung oleh Pak Jokowi kan. Jadi sangat rasional misalkan kalau Pak Jokowi ya saya sih melihatnya gini ya, nanti juga tidak akan terlalu ke Ganjar juga, bisa main 2 kaki. Karena begini dalam konteks tertentu, kalau misalkan Pak Jokowi ingin kingmaker akan total main ke Ganjar ya, misalkan yang menang tahu-tahu Pak Prabowo, kan berbahaya juga. Jadi saya meyakini hati-hati betul nih Pak Jokowi, makanya istilah all president's man itu dijaga betul oleh Pak Jokowi, karena ingin memastikan bahwa yang penting ya saya katakan ya bukan Anies. Itu yang saya baca begitu. Kalau maupun Jokowi, mohon maaf, Ganjar ataupun Prabowo, oke lah kira-kira gitu. Jadi dua-duanya maupun tapi tidak satu nama itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Yang juga menarik ketika Jokowi mengumpulkan 6 partai politik, ketua umum partai politik, adalah bagaimana pemilihan tempat, yaitu Istana Kepresidenan yang dinilai tidak etis untuk menjadi tempat berkumpulnya atau mendiskusikan hal-hal yang berbau politik. Ada 2 catatannya. Kalau membicarakan soal-soal kebangsaan itu boleh. Tetapi kalau berbicara tentang politik praktis ya, Pilpres 2024 misalkan bicara koalisi begitu, itu kurang pas, kurang cocok, kurang etis. Kenapa? Itu kan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan partai politik. Nah, kalau yang dibicarakannya tadi misalkan mohon maaf pemenangan ya bicara-bicara Ganjar gitu, bicara-bicara capres-capres mereka, itu yang tidak boleh, karena tadi lembaga negara gitu digunakan untuk kepentingan mereka, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau bicara yang konteksnya kebangsaan, program yang memajukan Indonesia itu baru boleh. Tapi yang kita kritik adalah pasti membicarakannya politik praktis dong, gitu kan. Jadi saya melihat ya kurang pas, kurang cocok. Yang cocok itu kemarin dong, sebelumnya itu yang di DPP PAN, 5 partai bertemu ya kan, itu di DPP PAN, nah itu lebih elegan. Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Kita akan putar dulu pernyataan dari Jokowi. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini
juga politisi, tapi juga pejabat publik. Pak, ketika Bapak di Labuan Silakan kamu ya. Ya, memang tidak ada konstitusi kan undang-undang dasar ya. Betul. Lalu undang-undang yang dilanggar, tapi dalam konteks etika politik ini yang dipertanyakan oleh publik begitu kan. Mestinya gitu kalau berbicara untuk kepentingan parpol pendukungnya gitu ya. Lalu kepentingan politik koalisi gitu untuk mendukung siapa misalkan yang dibicarakan untuk kepentingan Pilpres 2024 ya hindari lembaga Bisa berpengaruh dalam perhelatan atau penyelenggaraan pemilu tidak? Ya, saya sih tidak terlalu berpengaruh, tapi publik kan mengkritik dan ramai itu publik ya kan Oke. mengawasi dan memantau jalannya pertemuan kemarin, sehingga kan ini menjadi hal yang kontroversi gitu. Mestinya kan ya katakanlah istana ya seperti kemarin di DPP PAN itu kan tidak ada masalah. Ketika pertemuannya di Istana Negara untuk kepentingan misalkan pencapresan ya kubu mereka ini yang menjadi persoalan, sehingga ya publik tetap mengatakan bahwa ya itu tidak bagus lah, tidak cocok lah, kurang beretika lah, kurang bijaksana lah. Apalagi Nasdem tidak diundang juga begitu kan. Oke, kita langsung masuk mengapa dalam pertemuan 6 partai politik tersebut tidak hadir Nasdem. Tadi mungkin sebelumnya Kang Ujang dan pemirsa juga sudah menyaksikan bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang mengatakan bahwa memang hubungan tidak baik-baik saja, memang sedang berada di titik terendah. Apa yang membuat Jokowi begitu menarik batas atau tembok pembatas yang sangat besar terhadap Nasdem yang selama ini sudah mendukungnya? Apakah memang semata karena Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres atau apa perspektifnya? Ya, saya salah satunya meyakini itu. Pasca Anies dideklarasikan oleh Nasdem, kalau nggak salah tanggal 3 Oktober 2022, itu hubungannya sudah mulai renggang. Maka isu reshuffle ketika itu kan mengarah kepada Nasdem kan, Nasdem akan direshuffle dan lain sebagainya. Bahkan pertemuan itu gesekan-gesekan itu makin renggang. Makanya ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut untuk katakanlah mendamaikan ya ketegangan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kan ketika di London itu gitu. Oleh karena itu ya begitu kembali ke Indonesia untuk memperbaiki hubungan kan akhirnya ketemu Pak Jokowi kan. Lalu Nasdem juga di fraksinya untuk mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi juga. Ini memang artinya ada hubungan yang tidak bagus pasca pencapresan Nasdem kepada Anies Baswedan. Saya meyakini itu salah satu faktor yang utama, yang dominan ya, yang mempengaruhi gesekan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Di situ poinnya. Kenapa? Karena Anies ini dianggap ya kalau Pak Zulpan Linden mengatakan ini antitesa dari Pak Jokowi. Tentu ya dalam konteks ini ya Pak Jokowi tidak senang. Justru senangnya kepada ya kelompok-kelompoknya yang memang kira-kira yang balik lagi all president's man itu tadi kan, kalau tidak bergabung dalam inner circle itu mengapa harus ada di situ kan, sehingga tahu rahasia di dalam. Betul. Itu tadi. Oke, kita akan putarkan juga bagaimana pernyataan dari Jokowi terkait dengan mengapa tidak hadirnya Nasdem dalam pertemuan tersebut. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Dalam politik semua wajar, tidak boleh baper, intinya seperti itu. Meskipun kita tahu Nasdem mengawal Jokowi begitu dalam perjalanan panjang sampai dengan terpilih menjadi presiden Indonesia, apakah ini kemudian dapat berdampak pada reshuffle kabinet atau perombakan kabinet karena ada Nasdem di dalam situ? Ya sebenarnya kalau Pak Jokowi mau reshuffle yang kemarin, ya kan itu momentum untuk mereshuffle Nasdem. Tetapi kan isunya memang kalau di reshuffle menguntungkan Nasdem, karena nanti Nasdem ya tanda petik ya seolah terdolimi kan, maka Nasdem akan naik gitu dalam konteks elektabilitas itu. Maka Pak Jokowi paham, maka tidak di reshuffle. Atau kita tidak tahu apa deal-deal ya antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ketika bertemu di istana gitu kan. Apakah
ya misalkan silakan Pak Surya Paloh mendukung Anies, ya mungkin kami tidak akan resapel, tapi ya hubungannya tidak baik, tidak bagus begitu. Nah, saya pernah mendengar ucapan Pak Surya Paloh begini, mengatakan bahwa ya saya ibaratnya kalaupun katakannya dibunuh ya ataupun dipenjarakan, saya tetap akan mendukung Anies. Ya ini kan menjadi persoalan juga gitu kan bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan tadi ya, kan Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Kalau bicara itu sebenarnya, mohon maaf, KIB kan juga punya koalisi sendiri. Betul. Golkar, ya kan Iya. PAN, katakan dengan P3 yang sudah ke Ganjar. Lalu di KIR juga kan sudah ada Gerindra dengan PKB kan koalisi sendiri. Cuma bedanya tadi Nasdem ini dianggap ya sudah keluar jalur. Iya. Sudah bergabung dengan oposisi. Sehingga ya tadi Pak Jokowi ya menganggap bahwa bukan lagi kelompok. Tapi soal resapel saya meyakini mungkin ada renegosiasi ya antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh yang kita tidak tahu. Kemungkinan resapel bisa ada, bisa tidak kita tidak tahu. Itu soal kewenangan Pak Jokowi. Tapi tadi seandainya mau resapel, sebenarnya kemarin gitu, yang pas saya mendengar gitu ya dari Nasdem itu, sebenarnya kemarin itu ketika resapel rame-rame itu ya akan diresapel Nasdem itu, menteri-menteri Nasdem itu sudah banyak yang sudah di kantornya sudah agak ngemas-ngemas barang sebenarnya gitu, tapi tidak jadi gitu. Ya saya dapat kabar dari petinggi-petinggi Karena secara Nasdem tidak langsung itu. sudah bersilakan pergi secara halus ya, begitu ya. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Tidak ada hitam, tidak ada putih, banyaknya spekulasi, tapi itu juga bisa berubah. Kita akan pantau seperti apa. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar sudah bergabung dengan CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya malam hari ini. Sama-sama Mbak Rifan.